Shalom, jemaat-jemaat yang onsite di gereja ataupun online di rumah saja. Selamat beribadah. Tema kita di bulan Maret ini adalah damai sejahtera. Walaupun kita masih belum melewati pandemi COVID-19, juga ada ancaman perang dunia ketiga, tetapi ingat pesan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan bukanlah seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu akan menetap di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah, dan gentar hatimu. Tetaplah yakin Tuhan pasti menolong. Apapun persoalan Anda, tetaplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. See you. God bless you. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita dalam keadaan yang sehat. Kembali mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bergabung di ibadah umum setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga di ibadah lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami mengingatkan pada bulan April kita akan menikmati ibadah Jumat Agung di tanggal 15 pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang sudah bergabung di kelompok persekutuan keluarga, mari kita juga mengundang dalam KPK gabungan melalui virtual hari Selasa tanggal 5 April pukul 7 malam. Mari berpartisipasi juga dalam persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia dan kolekte, dan jemaat pun juga bisa melakukan transfer ke rekening gereja yang tertera. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya bagi jemaat yang sudah berpartisipasi dalam gereja ini. Tuhan memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke Beda Youth jam 5 sore. Shalom teman-teman, kami mengundang kalian untuk ibadah di gereja anak setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis setiap jam 6 sore, ditunggu ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani, pemusik bisa hubungi Kak Michael. Dan untuk singer bisa menghubungi Tante Ineke, multimedia bisa menghubungi Om Mei. Dan jangan lupa penari bisa hubungi Vira. See you! Shalom ibu-ibu Mahanaim yang terkasih. Mari kita akan belajar kembali bersama dengan Ibu Christine pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 jam 10 pagi sampai selesai. Ibu-ibu siapkan hatimu karena kita akan masuk dalam 2 sesi. Kita akan belajar dan bertumbuh bersama-sama. Bagi ibu-ibu yang beruntung akan mendapatkan 3 hadiah menarik. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera. Yuk
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh hadir di sini, kita menyiapkan hati kita mau datang dengan sukacita. Saya percaya kita pulang membawa pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita mau buka hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau datang menyembah, kita datang memuji Dia. Sebelumnya, mari kita mau satukan hati, mari kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat waktu yang Tuhan berikan buat kami semua. Kalau kami ada di tempat ini, kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami membawa sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita ambil waktu kita 1-2 menit kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Yesus, nama-Mu kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Ya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah setiap kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Glory, glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaralama, yaralama, 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 yaralama. Sikaralama, yaralama, 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 yaralama. Kau layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan. Kau layak disembah. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Siaralama, yaralama, 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 yaralama. Siaralama, yaralama, 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 yaralama. Siaralama, yaralama, 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 yaralama. Terima kasih Tuhan. Yaralama, 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 yaralama. Sikaralama, yaralama, 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 yase. Yaralama, yaralama, yaralama. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Siaralama, yaralama, 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 yaralama. Siaralama, yaralama, 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 yaralama. Kami mau bersuka di dalam Yesus. Siaralama, yaralama, yaralama, yaralama. Yaralama, 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 yase.
biarlah mulut kami penuh dengan pujian bagi Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bukankah pertolongan kami datangnya daripadamu Tuhan? Kami percaya Tuhan, kekuatan dari hari ke hari Tuhan berikan. Bahkan kami boleh dalam perlindungan-Mu Tuhan. Itu bukti Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas semuanya selain pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk terus melekat kepadamu. Bawa kami Tuhan untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengalami Engkau dalam hidupan kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan, sehingga kami kuat melangkah bersama dengan Engkau melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu yang siap bersukacita buat Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Saudara bersukacita malam hari ini, amin. Mari kita bersukacita, kita mau meninggikan Dia, sebab kita punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Mari kita serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya.
kita malam hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya memberi kesempatan buat Ibu Imelda untuk memberikan kesaksian. Waktu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Wah kok nggak semangat gini ya, shalom. Puji Tuhan, sudah lama saya tidak bersaksi di Gereja Mahanaim tempat saya beribadah. Tapi puji Tuhan saya ada kerinduan untuk bersaksi menyampaikan kabar sukacita yang sudah Tuhan berikan selama kehidupan saya dalam keluarga saya. Ya sedikit saja, singkat saja. Nah, habis itu nanti saya akan menyanyikan satu lagu pujian yang dimana lagu ini benar-benar menyentuh hati saya, yang saya tidak menyangka-nyangka Tuhan itu selama saya mengikuti Yesus, selama saya bersama Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa saya. Puji Tuhan, selama dimana ada kerinduan di dalam hati saya untuk keluarga saya, Tuhan menjawab. Disitulah proses saya, dan akhirnya step by step, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, Tuhan itu ternyata makin lama saya diperkuat, ya, dengan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan saya, baik itu di pelayanan maupun di luar, maupun di pekerjaan, maupun di keluarga bersama suami. Tapi disitulah saya merasa, oh ini ya Tuhan, saya harus naik level. Di mana-mana sedikit lagi harus naik level. Di mana ada pergumulan saya harus naik level. Jadi bukan hal yang mudah untuk menghadapi selama pergumulan saya ini. Tapi puji Tuhan, singkat cerita belum lama anak saya dibaptis, dipanggil Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Itu kabar saya yang sangat sukacita sekali, yang dimana saya sudah merindukannya cukup lama ya. Ternyata akhirnya Tuhan menangkap jiwanya dan dia dimenangkan oleh Tuhan. Itu diproses selama dia di Taiwan ya. Saya nggak menyangka dan saya menangis-nangis sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Ternyata Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya bersyukur saya punya Allah yang sungguh luar biasa, yang sungguh-sungguh ajaib, seperti tema sinode kita El Pele, God of Wonders. Ya, disitulah Tuhan menunjukkan setiap keajaiban Dia. Tuhan menunjukkan setiap mujizat Dia, yang dimana juga suami saya yang tadinya nggak mau ke gereja, pada akhirnya ke gereja, terus mau berkumpul dengan teman-teman di gereja, ya itu sudah sudah sukacita banget. Saya nggak menyangka, walaupun saya tidak bisa berkata-kata dengan suami, tapi saya berkata-kata dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan ya, Engkau menjawab setiap doa saya, Engkau memberikan kuasa-Mu, mujizat-Mu melalui setiap doa-doa yang saya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sangat terharu lah, saya benar-benar nggak menyangka ya, dengan cukup sekian lama selama saya pemulihan, itu sangat luar biasa bagi saya. Itulah dimana Tuhan selama ada di dalam kehidupan saya kembali kepada Tuhan. Itulah pergumulan-pergumulan yang saya alami. Tapi tinggal satu, anak saya yang belum menerima Tuhan Yesus. Saya mohon doanya, dukungan doanya, agar anak saya yang satu ini mau menerima Tuhan Yesus ya. Sudah 2 anak saya yang menerima Tuhan Yesus, yang satu sebelum pergi ke Taiwan akhirnya dibaptis, dan puji Tuhan anak saya yang laki-laki juga dibaptis, tapi di Taiwan bukan di Indonesia. Walaupun jauh, tapi saya sempat bersama-sama Bu Gem dan Bu Lasma mendoakannya. Tinggal 1 anak lagi yang belum. Jadi saya yakin dan percaya dalam waktu dekat ini anak saya yang perempuan lagi, 1 lagi akan menerima Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin dan percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan selama saya bersama Tuhan Yesus. Begitu banyak mujizat yang
saya alami bersama Tuhan. Begitu juga bersama teman-teman yang di Pasuruan, walaupun masih proses ya, tapi saya yakin dan percaya kota Pasuruan akan dipulihkan. Oke, saya nggak memperpanjang kesaksian saya akan membawakan satu lagu yang sangat menyentuh dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya nggak menyangka lagu ini benar-benar kata-katanya itu benar-benar membuat saya terharu, dan disitulah saya makin terima kasih Tuhan. Saya bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan saya dan selalu setia di samping saya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, inilah lagu ini yang benar-benar menyentuh saya dan menguatkan saya, dan saya bersyukur punya Tuhan yang maha dahsyat. Perhatikan burung-burung di udara, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Bu Melda menjadi berkat buat setiap kita, menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau satukan hati dulu, kita mau berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu Tuhan. Biar
Biarlah pujian kami, penyembahan kami malam hari ini boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Setiap kami memberikan dengan sukacita. Kami percaya persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tak bimbang karena Tuhan Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya rindu Ibu Saudara bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Samu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Yesus Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat kepala. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu yang dapat menuntun jalan-jalan hidup kami, supaya selalu berjalan dalam kebenaran dan luput kami dari jalan yang salah Tuhan. Terima kasih, wahyukan diri-Mu lebih banyak lagi untuk kami. Karena kami rindu lebih mengenal Engkau lagi lebih dalam Tuhan. Supaya nyata Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, setelah sekian tahun saya tidak dari sini, dari gereja yang luar biasa ini, saudara. Karena setelah pandemi ini, setelah selesai, sangat berat orang kembali
untuk bergereja, saudara. Dengan alasan di rumah juga kita bisa beribadah, dengar firman, malah kita bisa pilih pendeta. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, itu bukan Alkitabiah. Yang Alkitabiah adalah jangan engkau meninggalkan persekutuan. Karena di situ saling menasehati, saling menghibur, dan saling menguatkan. Katakan amin. Puji Tuhan. Bagi yang di rumah juga katanya masuk di YouTube live streaming ya. Bagi yang di rumah, ayo segera bergabung. Ada jemaat saya, saudara, memang sudah tua. Mulai pandemi sampai sekarang 3-4 kali saya besuk. Belum mau-mau, saudara. Tapi ya nggak apa-apalah semua. Yang pasti kalau Tuhan datang, diimani aja selamat masuk sorga, saudara. Baik, saudara, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-19. Ayo kita baca bersama. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-19. Oh iya, sudah ketemu. Kita baca bersama. 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pastikan dirimu, kita masing-masing, bahwa kita adalah orang yang berasal dari Allah. Katakan amin. Dan orang yang berasal dari Allah, saya percaya kalau kita meninggalkan dunia ini, pastilah kembali kepada Allah, saudara. Tetapi kita yang berasal dari Allah ini, Alkitab berkata masih tinggal di dalam dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini di bawah kuasa si jahat. Dan kita tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita ini adalah orang yang berasal dari Allah. Nah, saudaraku, mulai kapankah kita ini menjadi orang yang berasal dari Allah? Semenjak kita lahir baru, katakan amin. Dan mulai kapankah seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Apakah Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, termasuk kita, lalu Allah menyerahkan ciptaannya itu kepada si jahat untuk berkuasa? Kalau kita baca ayat-ayat Alkitab mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah di sana, tidak ada di sana tertulis bahwa Allah menciptakan sesuatu atau ciptaannya itu lalu diserahkan kepada si jahat untuk berkuasa. Gak ada ayatnya. Tetapi kenapa Alkitab berkata seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Dan mulai kapankah seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat? Alkitab nanti akan menjawab kita, saudara. Saudaraku, pada hari pertama firman Tuhan berkata, Allah menciptakan terang. Allah melihat ciptaannya itu baik adanya. Hari kedua Allah menciptakan langit. Allah melihat ciptaannya itu baik juga adanya. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan matahari dan bintang-bintang. Hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara, ikan di laut, binatang laut yang besar dan juga berkeriapan. Hari pertama sampai hari kelima Allah melihat ciptanya itu baik adanya. Baik. Tetapi hari keenam Allah menciptakan manusia, maka Allah melihat ciptaannya itu sangat amat baik, saudara. Amin. Jadi Allah melihat ciptaannya itu, yaitu manusia, Allah melihat ciptaannya itu sangat amat baik. Dengar,
Saudara dicipta oleh Tuhan sangat amat baik. Kalau engkau sebagai seorang suami, jadilah suami yang sangat amat baik. Kalau engkau sebagai seorang istri, jadilah seorang istri yang sangat amat baik. Dan juga sebagai seorang anak, jadi jugalah engkau sebagai seorang anak yang sangat amat baik. Kenapa Allah melihat ciptaannya, yaitu manusia itu, tentu Adam dan Hawa, mewakili kita semua, sangat amat baik? Alkitab mencatat, karena Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Allah melihat, Allah dapat melihat dirinya, Allah melihat gambarnya ada di dalam Adam dan Hawa, sehingga dilihatnya sangat amat baik, saudara. Sangat amat baik. Saudaraku, oleh karena Allah melihat ciptanya itu sangat amat baik, lalu ditempatkannya lah manusia itu di Taman Eden. Wow, luar biasa. Ditempatkannya manusia di tempat yang sangat juga yang terbaik di antara dunia ini, di Taman Eden, saudara. Saudara tahu bahwa ketika manusia itu ada di Taman Eden, suami istri itu, seringkali Allah datang mengunjungi mereka. Dan saya percaya Allah seringkali berjalan-jalan bersama dengan Adam, lalu bercerita tentang bagaimana dia menciptakan semua-muanya ini, saudara. Alkitab katakan Abraham itu adalah sahabatnya Allah. Karena seorang sahabat, saya percaya pastilah pernah jalan bersama, makan bersama, saudara. Saya dulu setelah selesai khotbah dari sini, ibadah sore minggu, beberapa kali saya diajak oleh Bapak Ibu Gembala makan di sana, saudara. Karena berteman, bersahabat. Jadi kita cerita A, B, C, D, F, G. Bahkan dulu, sekarang aja sudah lupa. Setiap Natal selalu ngirim parcel. Dulu. Ya puji Tuhan. Karena berteman. Coba kalau nggak berteman ya enggak lah. Jadi Allah itu seringkali datang ke Taman Eden, tempatnya Adam dan Hawa, dan di sana mereka berjalan bersama. Dan saya percaya karena semua dalam kekudusan, Allah itu kudus, dan Allah juga menciptakan Adam dan Hawa itu kudus. Mereka itu kalau bercerita itu nyambung. Jadi orang yang hidup suci, orang yang suci hatinya, Alkitab katakan akan melihat Allah. Nyambung. Kalau kita hidup sembarangan, belok kanan, belok kiri, tatap sana, tatap sini, saudara, tidak nyambung dengan Tuhan. Tapi karena dalam kekudusan nyambung dengan Tuhan, saudara. Mereka di Taman Eden, di sana mereka hidup berbahagia. Berbahagia. Dengan seorang istri, seorang suami. Mungkin juga Adam berkata kepada istrinya, saya nggak tahu Adam memanggil Hawa itu apa. Hawa, nggak tahu juga. Atau Mama. Tapi sebaiknya seorang suami pacaran panggil, lagi nih, sudah kawin lagi nih, ya nggak boleh lah. Panggillah dia Mama, istri panggillah dia Papa. Setuju, katakan amin. Dan kalau Adam berkata begini, Mam, tidak ada wanita di dunia ini selain engkau. Memang tidak ada duanya. Kalau sekarang diragukan, saudara. Diragukan.
Ya, musimnya musim apa ya? Musimnya suami istri kesetiaannya itu diragukan, saudara. Tapi di sini nggak ada lah ya. Katakan amin. Saudaraku, di Taman Eden mereka hidup berbahagia dan semua kebutuhan mereka cukup. Saudara, selain kebutuhan mereka cukup, Alkitab katakan bahwa sebenarnya Allah menciptakan seluruh dunia diserahkan kepada Adam untuk menguasainya. Jadi kepala negara pertama di dunia ini adalah Adam. Ibu negaranya itu Hawa. Rakyatnya ya memang ya singa, ya gajah, ya macam-macam, saudara. Karena Adam itu yang memberi nama kepada mereka satu persatu. Hei, engkau gajah, namamu gajah. Kamu, singa. Jadi Adamlah kepala negara pertama di dunia. Dan nanti itu akan terulang. Kepala negaranya nanti akan terulang, yaitu Yesus Kristus namanya, Adam kedua. Saudara, seluruh dunia diserahkan kepada mereka. Di sana mereka hidup berbahagia. Wow, saya waktu mencoba nyatat-nyatat, oh bahagianya Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Ya, indah. Tidak ada polusi udara. Ya, semua buah-buah yang bagus-bagus, yang enak-enak, pemandangan yang bagus, pemandangan yang enak, dinikmati oleh Adam dan Hawa. Lalu Allah menyerahkan seluruh dunia berada, diserahkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Itu kitab Kejadian pasal pertama berapa? 26. Baca dulu. Baca 26 sampai 28. Ya, kitab Kejadian belum ketemu. Ya wis hafal aja lah. Ya wis hafal aja. Oh ada ketemu ya. Ya. Kita baca bersama 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, baik itu darat, baik itu laut dan udara. Kepada Adamlah diserahkan supaya mereka berkuasa atasnya, saudara. Hanya satu permintaan Allah. Ini aja lo Adam, jangan makan ya. Aku melarang ini, kira-kira begitulah kata Allah. Aku melarang ini supaya tidak engkau makan. Bukan karena apa? Demi kebaikanmu, 1. 2. Itulah keistimewaan atau bagianku, kata Allah. Hanya 1 itu. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu tentu kisah ini sudah kita tahu bersama. Hawa itu digoda oleh setan. Makan. Hawa sebenarnya membantah, enggak, dilarang oleh Allah. Makan, kalau engkau memakan buah itu, maka engkau akan setara dengan Allah. Engkau akan setara dengan Allah. Lalu saudara, oleh karena bujuk rayu daripada si iblis, engkau setara dengan Allah, dan Adam dan Hawa itu
bisa melihat bahwa Allah itu mulia, Allah itu maha kuasa, Allah itu tinggal di sorga. Dia dapat melihat itu karena dia masih berada dalam kekudusan. Lalu Hawa tertarik, saudara. Kalau aku makan, aku akan sama, aku akan setara dengan Allah. Dia tertarik. Lalu dia makan dengan tujuan ingin setara dengan Allah. Serakah itu manusia itu, saudara. Serakah. Allah sudah memberi seluruh dunia untuk berkuasa atasnya. Tetapi manusia itu ingin setara dengan Allah. Ya karena iblis itu kan ingin setara dengan Allah. Aku akan membuat kerajaanku di sebelah utara supaya aku setara dengan Allah. Lalu Adam dan Hawa khususnya memetik dan memberi kepada suaminya. Kalau kita makan buah ini, kita akan setara dengan Allah. Serakah manusia itu, saudara. Saudara, saya mau sampaikan, jangan engkau pernah makan yang tidak bagianmu. Katakan amin. Ada dalam hidupmu setiap berkat yang kau terima, pemberian Allah, semua itu ada bagiannya Allah di dalamnya. Alkitab katakan, jangan pandang itu semua, jangan lihat itu semua pemberian Allah itu, jangan jadikan jadi roti. Karena kalau engkau menjadikan jadi roti, keluarnya dari mana? Keluar dari mana? Makanya saudara, saya mau sampaikan, setiap apa yang kita terima berkat Tuhan, jangan semua itu pandang semuanya roti lalu engkau makan. Di situ ada bagiannya Allah yang harus engkau kembalikan juga kepada Allah, saudara. Dan kalau engkau kembalikan kepada Allah, itu membuat engkau gak rugi. Gak rugi, saudara. Gak rugi. Saudara, tapi manusia itu, Alkitab katakan, jangan tapi dilanggar, lalu mereka jatuh dalam dosa. Saudara tahu, dosa itu adalah melangkahi garis yang batasnya sudah dibatasi Tuhan. Jangan kakimu lewat loh. Jangan. Tetapi Adam dan Hawa, dia tahu itu karena sudah dipesan oleh Tuhan. Lalu dengan sengaja dia lompati garis yang sudah ditentukan oleh Allah, yang gak boleh dilewati. Tapi karena manusia itu serakah. Hei jemaat gereja Allah Baik Mahanaim, jangan serakah-serakah. Amin. Ada bagiannya Tuhan. Gak semua. Itu demi kebaikanmu. Bukan karena Allah itu egois, enggak. Itu demi kebaikanmu, saudara. Itu demi kebaikanmu. Tetapi Adam dan Hawa melangkahi dengan sengaja. Dengan sengaja, jangan. Dengan sengaja. Saya pernah lewat naik mobil di sebuah gang, hanya satu mobil yang bisa lewat. Lalu saya lihat di depan, jangan melihat ke kiri. Karena ada bacaan jangan melihat ke kiri. Saya ingin tahu, apa sih? Yang kedua kali, karena saya belum ketemu apa, sampai saya mau berhenti, saudara. Oh, apa sih kok nggak boleh melihat ke kiri? Manusia itu memang ya pengen tahu, saudara. Ya pengen tahu. Ya.
Saudara, manusia itu jatuh dalam dosa. Dan oleh karena jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Satu, gambar dan rupa Allah itu hilang. Gambar dan kemuliaan Allah itu hilang. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu kehilangan gambar dan rupa Allah. Yang ada di dalamnya adalah dosa. Yang ada di dalamnya adalah pelanggaran. Sehingga dari yang sangat amat baik menjadi sangat amat buruk, saudara. Lihatlah, mereka punya 2 orang anak, Kain dan Habel, saling membunuh. Saling membunuh. Saling membunuh. Oleh sebab itu, saudara, mari kita hidup taatlah. Katakan amin. Memang berat untuk taat, itu berat. Tapi Alkitab katakan, ya pikul salib ya. Sudahlah, kalau rasanya berat salib itu jangan lepaskan. Tuhan kok berat lah, taruh jalan dewi atau serahkan ke siapa. Pikul dah, pikulen. Dan kalau engkau memang awalnya berat, nanti lama-lama engkau terbiasa dan engkau berkata, terima kasih, aku ternyata mampu pikul salib. Haleluya. Saudara, sehingga manusia itu dari yang sangat amat baik menjadi sangat amat buruk dalam artian kelakuannya, saudara. Ya, Alkitab mencatat akhir zaman ini manusia yang jahat akan semakin jahat, tapi manusia yang benar akan semakin benar. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena dosa, oleh karena iblis, dari yang sangat amat baik menjadi sangat amat buruk. Maaf. Oleh karena sangat amat buruk, oleh karena dosa, oleh karena iblis. Ya, saya baru-baru ini melihat ada yang kawin wanita dengan wanita. Ya, padahal ayam jantan masih tahu loh cari pasangannya betina. Tidak pernah itu jantan dengan jantan kawin, nggak ada. Betina dengan betina nggak ada itu, saudara. Tapi ada manusia jantan dengan jantan. Oh kok jantan? Laki-laki maksud saya. Dengan laki-laki kawin. Mereka dengan bangganya mempertontonkan dirinya, saudara. Mereka saling berpelukan. Ya, wanita dengan wanita. Satu hari saya pernah jalan-jalan dengan istri saya. Ya, lihat-lihat hotel begitu. Lalu keluarlah 2 orang perempuan. Mereka saling bergandengan tangan. Pikiran saya langsung jelek, saudara. Ya ini. Ya ini. Oleh karena dosa. Lalu oleh karena dosa, mereka, Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden. Apakah hidup manusia itu setelah terusir dari Taman Eden, dari hadirat Tuhan, hidup mereka tambah baik, tambah bahagia? Alkitab katakan, terkutuklah tanah, onak dan durilah yang dihasilkan bumi, lalu engkau akan berpeluh keringat untuk mencari makananmu. Tapi di sini sampai keringat oleh karena nampani berkat Tuhan. Cuman ibu gembala yang ngomong amin, tidak percaya ini. Iya, puji Tuhan lah saudara ya. Oleh karena dosa, saudara. Apapun resikonya, apapun harganya, mari kita mau belajar taat. Katakan amin.
Alkitab katakan mereka diusir dari Taman Eden. Ya, mereka berpeluh keringat, onak dan duri. Ya, saya berpikir begini. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya nggak tahu mereka saling menyalahkan apa enggak, saudara. Ya, karena kamu makan buah itu, kata Adam dan Hawa. Ini tafsiranku dewe loh ya. Lalu Hawa, ya goblokmu dewe, opo kok enggak. Ya, memang gitu kalau suami istri itu. Suami istri keluar dari Taman Eden itu saling menyalahkan. Suami ngomong 1, istri ngomong 15. Saya pernah konseling suami istri. Ini suami ngomong 1, sana ngomong waduh, saya bingung. Ya, akhirnya waktu suaminya ngomong, diam. Bukan begitu, diam, dengar. Ngomong lagi, diam. Suaminya ngomong, wah. Sudah tahu pesannya suami? Ngomongnya apa? Keinginannya apa ke istri? Sudah, ya sudah. Sekarang baru istri ngomong. Baru ngomong. Sebenarnya sederhana. Sederhana. Saudara, saya dengar katanya kalau laki itu dalam sehari tidak tahu berapa ratus kata, berapa ribu kata. Katanya kalau perempuan itu berapa? 15.000 sampai 20.000 kata. Katanya sih begitu. Nggak apa-apa, 20.000 kata nggak apa-apa. Tapi 20.000 kata itu ke Tuhan. Kalau ke suamimu, nanti suamimu, Tuhan beri telingaku ini tuli untuk istriku ini. Ke Tuhan, mau 20.000 kata, mau lebih, gak apa-apa. Tapi jangan ke suamimu, jangan ke orang lain. Setuju? Maaf lo ya, Alkitab berkata istri yang ini kata suami lebih baik tinggal di satu rumah lo. Ya, ya, wis, gak apa-apa. Ngomong ke suami itu, bicaralah seperlunya, puji dia, halo papa, engkau ganteng, engkau baik. Ya, ke suami ke istri, iya mama, kamu juga cantik, dan seterusnya. Jangan suka mengolok, menjelekkan, jangan. Itu di luar Taman Eden, bahasanya di luar Taman Eden itu. Kalau di dalam Taman Eden, mama, buah apa yang kita petik? Nah, saya ini mungkin faktor usia juga lah ya. Saya ini kalau bangun pagi, ya tentu doa, menyembah, baca firman. Setelah itu bangun, saya lihat istri sudah mulai masak-masak. Saya peluk dari belakang. I love you. Ya, kita ini berdua ya kayak Adam dan Hawa. Kesana ketemu kamu, kesana ketemu kamu. Maaf lu, maaf ini suami istri lo ya. Sekali-sekali kita kayak Adam dan Hawa di Taman Eden, apa oyong? Mau apa enggak? Ngerti maksud saya? Adam dan Hawa di Taman Eden pakai baju apa enggak? Tapi dalam kemuliaan Tuhan, ya toh. Sekali-sekali kita coba kayak gitu, apa? Oh bisa, mau apa enggak? Kita tutup pintu. Kebetulan rumah saya itu pagarnya tinggi. Lalu ya. Dinikmati aja lah hidup ini. Ya. Apa yang membuat kita tertawa, bersukacita, lakukan. Ya, yang suami dan istri kok
Jangan ada yang suami istri yang bosan melihat istrinya loh ya, suaminya loh yo. Ya, jangan. Tapi setelah mereka terusir dari Taman Eden, saling menyalahkan saudara. Saling menyalahkan. Lalu selanjutnya adalah disitulah terjadi perpindahan kekuasaan dari tangannya Adam ke tangannya si jahat. Ada perpindahan kekuasaan saudara. Dari tangannya si Adam. Oleh karena Hawa lalu Adam melakukan pelanggaran. Padahal Tuhan sudah melarang. Dan di sanalah terjadi perpindahan kekuasaan. Dari tangan si Adam ke tangannya si jahat saudara. Sehingga Adam dan Hawa itu ya dikalahkan oleh iblis dan dikalahkan oleh dunia. Sehingga manusia itu Alkitab katakan seperti domba yang tak bergembala, berjalan tanpa arah, di bawah bayang-bayang serigala, di bawah bayang-bayang singa yang mengaum-ngaum, dan menuju kepada kebinasaan tanpa disadari manusia. Oleh karena dosa sesungguhnya mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Lihat manusia-manusia yang gak mengikut Yesus. Mereka gak tahu bahwa mereka itu sebenarnya sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi syukur bagi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah saudaraku, sebenarnya dulu kita ini berjalan menuju kepada kebinasaan, tetapi Yesus ada di depan kita. Jangan lanjutkan perjalananmu, balik, bertobat. Itu jalan-jalanmu menuju kepada kebinasaan. Ini loh jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan untuk menghambat kita di jalan yang salah menuju kepada kebinasaan itu gak mudah. Yesus harus mati. Yesus harus mati. Jadi jangan kita anggap mudah. Yesus sampai berdoa kalau boleh, jauhkan cawan ini. Karena dia tahu bahwa untuk supaya manusia itu selamat, dia tahu apa yang hendak dia alami, saudara. Itu sebuah kengerian yang luar biasa. Alkitab mencatat pada waktu dia berdoa sampai berpeluh keringat, saudara. Itu gak mudah. Jangan entengkan itu, jangan. Banyak orang Kristen itu menganggap hal biasa. Enggak, itu gak biasa. Itu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus kepada saudara dan saya, supaya kita enggak melanjutkan perjalanan kita menuju kepada kebinasaan. Sehingga oleh karena kita percaya, kita terima Yesus, karena di dalam Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Karena Allah di dalam Yesus, Yesus dalam Allah, maka setelah kita terima Dia, maka kembali kita menerima gambar dan rupa Allah. Katakan amin. Kuduskan Kristus dalam hatimu, Alkitab katakan. Kristus itu harus kita kuduskan hati kita. Ya, kuduskan Kristus, kuduskan hatimu. Ya, karena di dalam hati yang kudus, di dalam hati yang suci, Allah berkenan tinggal. Dan saya percaya kita bisa mengekspresikan kehidupan Kristus itu di dalam hidup kita, saudara. Karena ada gambar dan rupa Allah itu. Kulihat di wajahmu
kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di sini? Amin. Ya, kalau ada kemuliaan Tuhan tentu ya puji Tuhan lah ya. Ya. Saya pernah dengar gini loh saudara, ini kebangetan memang ini. Rit, diaken, banyak diaken-diakennya, ratusan, suami istri. Di tempat rit ini, biasakan ibu-ibu ngumpul di sana, bapak-bapak ngumpul di sini, saling cerita, bla 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 bla. Ternyata diaken ini ngomongannya juga banyak yang ngawur juga saudara ya. Banyak yang ngawur. Ya. Nah, ada seorang suami di sini, istrinya di sana. Suami ngomong ini, lihat bojoku kayak jaran katanya. Loh, apa kok kayak jaran? Iya. Gigi yang bagian dalam semua copot, luar tok katanya saudara. Yang depan tok katanya. Nah, ini diaken loh. Diaken. Di sini semakin tua kita semakin berbahagia. Sebenarnya saya merasa setelah saya menikah 30 tahun, hampir 40 tahun lebih, masa tua inilah saya mengalami kebahagiaan bersama dengan istri. Serius, sungguh. Tidak ada yang diurusi oleh istri lagi. Dulu anak-anak apalah macam-macam. Sekarang yang diurusi hanya Adam. Adam yang baru. Oh, luar biasa. Iya. Lalu Yesus, di dalam dialah gambar dan rupa Allah. Setelah kita terima, kita menjadi orang yang sangat amat baik. Amin. Yesus, dia Allah dan juga manusia. Tetapi dalam kemanusiaannya, Yesus adalah orang yang sangat amat baik. Dan itu ada di dalam dirimu. Ada di dalam dirimu. Sangat amat baik. Wow. Lalu selanjutnya, oleh karena Yesus itu, saya percaya kita kembali ke Taman Eden diberkati oleh Tuhan. Amin. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Saudara harus percaya itu. Ya, saudara harus percaya. Lalu setelah itu kita mengalahkan setan, saudara. Yesus telah naik ke sorga. Tetapi dia berkata, aku mencurahkan rohku, mencurahkan kuasaku. Dan engkau di dalam namaku, engkau mengusir setan. Engkau tumpang tangan orang sakit sembuh. Kita mengalahkan setan. Saya mau bertanya dulu. Lebih pintar siapa? Setan daripada kita? Siapa? Setan. Siapa yang bilang setan itu? Alkitab katakan, taruh pikiran Kristus dalam pikiranmu. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada akal budi. Dan engkau harus bisa berkata, hei setan, engkau goblok. Setan itu goblok, cuma licik. Goblok. Saya mau tanya dulu begini. Kalau ini siapa namanya, maaf? Henry. Henry ini kerja di saya. Gajinya, tak gede no. 100 juta sebulan. 100 juta. Korupsi 20 juta. Dan berulang kali. Kira-kira diapakan? Diapakan?
Hah? Ya dipecat. Orang berkata, cek goblok ya orang itu ya. Oh, gaji 100 juta, korupsi 20 juta. Setan itu, Alkitab kan katakan, dia itu sebenarnya orang nomor 2 di sorga. Sudah, dia itu dihargai. Cuman dia kan minta penyembahan dari malaikat-malaikat. Jadi setan itu, sebenarnya setan itu goblok, saking licik. Ya, licik. Setan itu goblok. Katakan amin. Setan itu juga apa ya? Setan itu sama seperti anjing. Anjing apa yang paling galak, paling besar suaranya? Herder. Galak. Kalau gigit Tapi anjingnya itu sudah ada di dalam kandang kerangkeng. Dia hanya bisa hu. Memang waktu hu kita ya kaget, ya takut. Tapi setelah kita tahu bahwa itu dalam kerangka, anjing ini, setan itu sudah kalah. Setan itu sudah kalah. Semoga tetangga-tetangga saudara nanti banyak yang dirasuk setan, saudara yang dipanggil. Amin. Nah, saudaraku, jadi kita ini sudah angkat, ya puji Tuhan. Jadi kita ini yang pasti kita ini orang berasal dari Allah, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau khotbah itu santai gitu tidak terasa saudara ya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yakinkan dirimu. Percaya dirimu, engkau adalah orang yang berasal dari Allah. Haleluya. Haleluya. Nanti kita menyembah Tuhan. Menyembah. Keluarkan suaramu dari orang yang sangat amat baik. Allah ingin mendengarkan suara penyembahan dari hati. Dari hati orang yang sangat amat baik. Sehingga penyembahanmu penyembahan yang berkenan, harum, disenangi oleh Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Yesus aku percaya, haleluya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk ku hidup karenamu dan hanya, katakan sekali lagi, hidup karenamu, hanya untuk selamat. Mari angkat suaramu dengan sungguh dari hati yang suci, dari hati dari orang yang sangat amat baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, 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 menyembah. Haleluya, Jesus. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Lawatanmu begitu luar biasa Tuhan.
Begitu kami menanti-nantikan hadirat-Mu, kami rindu lebih lagi melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih buat rahasia kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Samsudin Simatupang. Biar kiranya Roh Kudus yang semakin mengertikan kami lebih lagi bagaimana kami bisa menghargai Kristus dalam hidup kami. Kami orang-orang yang telah ditebus, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau pilih dan Engkau selamatkan kami. Dan kami tidak mau menukar keselamatan kami, kami mau mempertahankan keselamatan kami, apapun juga harga yang harus kami bayar. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan menyempurnakan ibadah kami. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Sungguh-sungguh kami menikmati lawatan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat yang beribadah secara live streaming. Dimanapun jemaat umat-Mu berada Tuhan, entah mereka sedang dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan persoalan beban berat, mereka yang mempunyai kekhawatiran, ketakutan dalam hidup, Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan melawat kami. Roh Kudus akan menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih buat malam hari ini. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Di hadapan tahta-Mu kami mengangkat kedua tangan kami. Mari jemaat yang beribadah secara live streaming, angkat kedua tangan-Mu dimanapun Engkau berada. Dan biar kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayanan Bapak Simatupang. Tuhan memberkati.